La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu wa amilus salihati ila yaumil maut. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Baik jemaah sekalian, kita akan baca barangkali dalam situasi saat ini pas ya. Quran itu dulu pernah menceritakan kisah dua orang besar antara Talut dan Jalut yang Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 246 sampai 252. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qala li nabiyyin lahum ub'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah wafatnya Musa? Jadi ini 500 tahun setelah Nabi Musa mangkat. Dalam bahasa kita namanya fatrah, masa kekosongan. Jadi setelah Nabi Musa wafat, itu mereka akhirnya banyak mengkultuskan para rahib-rahibnya, menyelewengkan ajaran Nabi Musa. Ya. Izqalu lahum linabi lahum ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ingatlah ketika mereka berkata kepada nabi mereka. Nah, siapa kan masa fatrah. Ini nabi lokal dalam tafsir. Jadi dulu saat kekosongan jauh, mereka banyak meninggalkan ajaran Allah, ajaran Islam Nabi Musa, menyelewengkan syariat. Maka yang terjadi mereka dipimpin oleh pemimpin yang zolim, bengis dan licik. Ya, kalau umat sudah meninggalkan syariat, mengabaikan syariat ibadah, maka kita akan dipimpin oleh orang bengis, licik. Ini Quran yang cerita. Jadi masa fatrah ketika Nabi Musa wafat, mangkat mereka kemudian meninggalkan ajaran Nabi Musa. Dampaknya lahirlah seorang Jalut. Jalut, yang semua diatur sama Jalut, ya, semua di bawah hegemoni kekuasaan Jalut yang luar biasa. Bahkan akhirnya orang-orang Bani Israel banyak yang dimusuhi, dikejar-kejar, dibunuh, ditangkap. Nah kemudian ada salah seorang pasukan mereka, tentara yang ketika perang melawan Jalut itu sedang hamil. Ini maksudnya li nabi lahum itu siapa? Kan Nabi Musa mau kok kepada Nabi, ini Nabi lokal, namanya Sam'un atau Samuel. Ya, Sam'un namanya, Nabi Sam'un. Sam'un ini lahir dari bapaknya perang melawan Raja Jalut kalah. Ibunya lagi hamil dan mereka berharap pemimpin tadi ini, mudah-mudahan ini bapaknya lu berjuang mati melawan Jalut menjadi orang mulia, menjadi nabi, terkabul.
lahirlah nabi lokal namanya Nabi Sam'un. Nah, terus mereka beralum itu wa qala lahum ya, li nabi, mereka berkata kepada nabi mereka, siapa di atasnya kan Nabi Musa udah mangkat 500 tahun, itulah nabi lokal si Sam'un tadi nama nabinya. Ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Dalam saat itu Jalut sudah luar biasa kebengisannya, kekejamannya, kelicikannya. Pas situasi ini Quran cerita nih. Udah nggak ada yang bisa dah. Orang-orang pintar udah nunduk sama dia, udah nggak ada yang berkutik, semua di bawah hegemoninya Jalut yang luar biasa. Hingga mereka berharap minta, wahai Sam'un, ya gitu kira-kira. Ya. Ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Hai Sam'un, mintalah kepada Tuhan agar Tuhan Allah memberikan kita petunjuk, ya, bisa berjihad. Ib'as lana, bangkitkanlah kepada kami seorang pemimpin yang bisa melawan Jalut yang luar biasa. Mereka berani tapi nggak ada yang mau mimpin karena begitu hegemoninya kekuasaan Jalut. Minta kepada Sam'un, tolonglah minta kepada Tuhan, kepada Allah agar diangkatlah salah seorang di antara kami menjadi orang yang berani untuk melawan Jalut. Nah, Nabi Sam'un ini kan berasal dari golongan mereka, lahir kecil, tahu karakternya Yahudi. Ingat surah Al-Baqarah ini, ngeyel dulu. Orang Yahudi itu kan kayak lagu dangdut, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu akhlaknya orang Yahudi. Nah, kan Nabi Sam'un ini tahu mereka lahir dari Nabi Sam'un lahir dari golongan mereka juga, tahu karakter. Maka Nabi Sam'un, ya, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Apakah nanti kalian nggak ngeyel begitu ada kewajiban berperang, udah diangkat pemimpin, ternyata kamu nggak jadi perang, gitu, maunya doang gitu. Berangkat dulu kisah tentang kisah sapi betina. Bagaimana nggak ngeyel dulu di zaman Nabi Musa, dia udah dikasih apa? Diselamatkan satu-satunya kaum yang Allah kirimkan, wa anzalna alimul manna wa salwa, dikirimkan manna wa salwa. Manna wa salwa itu makanan dari sorga, sejenis daging burung bakar, salwa minuman sejenis minuman madu. Coba satu-satunya umat Allah kirimkan ketika mereka lapar, tapi nggak ada syukurnya. Kayak ketika mau dihabisi Musa, Allah selamatkan lewat Nabi Musa ketika akan dihabisi oleh Firaun. Mereka akhirnya apa? Udah selamat, udah diamankan, dihindarkan dari kehinaan Firaun. Akhirnya apa kata mereka kepada Musa? Ya Musa, ya, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga melihat Tuhanmu secara jelas. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Nah, itu dulu begitu. Moyang mereka di zaman Nabi Musa, mereka udah diselamatkan, dimuliakan. Kayak sekarang kan mereka numpang tadinya itu di Gaza, di bawah Inggris. Sekarang mereka yang menjajah. Ada pendapat ustadz, kenapa mereka nggak hijrah? Ini namanya ustadz tolol. Hijrah itu perintah Nabi beda konteksnya dengan di Makkah. Kalau di Gaza seperti kita dijajah Belanda, apa kita suruh hijrah ke Malaysia? Ya berjuang pertahankan tanah air kita. Kalau Nabi beda, perintah belum kondusif yang Allah siapkan, nanti foto Mekah setelah itu. Kira-kira situasi begitu. Maka sama, mereka udah diselamatkan, dimuliakan bersama Musa, ujung-ujungnya apa? Ngeyel. Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ini akhlak orang Yahudi. Kami tidak akan beriman kepadamu sehingga melihat Tuhanmu secara jelas. Kata Allah, ya udah Musa, suruh pada naik aja ke atas bukit sana. Kata Allah, naik dia. Dia kalau melihat silakan pada naik ke atas bukit, kata Allah. Begitu mereka naik ke bukit, fa akhadhatumus sa'iqatu wa antum tanzurun.
Sampai di atas bukit mereka disambar petir semua, angus. Itu yang ngeyel, yang pada minta melihat Allah secara jelas. Kata Allah, ya Musa, bagaimana mereka mau melihat aku dengan petirku aja pada kenger. Akhirnya mereka yang ngeyel pada mati disambar petir. Makanya belajar di situ Nabi Sam'un berkata, ya, hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Apa kalian nggak ngeyel ketika ada kewajiban perang, kalian ntar malah nggak jadi perang gitu, kata Nabi Sam'un. Mereka berkata, wa malana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Wa malana alla nuqatilu, mengapa kami tidak berani berperang? Kata kata pemuka-pemuka Yahudi ini, fi sabilillah, di jalan Allah, wa qad ukhrijna, kami sudah diusir sama Jalut, min diyarina, dari kampung-kampung kami, ya, wa abnaina, dipaksa tuh, digusur habis. Selama Jalut berkuasa kami digusur, diusir gitu. Ya, mengapa kami nggak berani berperang di jalan Allah? Kita udah kadung nih dengan Jalut. Pokoknya asal ada yang berani, kita berani siap melawan. Ya, min diyarina wa abnaina, juga anak-anak kami dibunuh. Falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum, maka nanti ketika diwajibkan perang melawan Jalut, tawallau, benar kata Sam'un, mereka akhirnya berpaling, ya, illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka yang mau berperang. Wallahu alimun bizzalimin, Allah tahu, Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Nah, karena mereka minta, akhirnya dia bermunajat kepada Allah dan dapat jawaban. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakumut taluta malikan. Nah, tadi kan mereka minta nih supaya kami siap perang asal ada yang mimpin. Siapkan pemimpinnya, mintalah petunjuk dari Tuhanmu ya. Akhirnya setelah dia mohon petunjuk, ada jawaban dari Allah. Wa qala lahum nabiyuhum, maka berkatalah nabi mereka, Nabi Sam'un tadi, innallaha, sungguhnya Allah, qad ba'atsa lakum taluta malikan, maka yang akan memimpin kalian perang melawan Jalut, ya, isyarat dari langit itu namanya Talut. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahku bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Nah, mulai kelihatan karakter asli Yahudi. Mereka yang datang minta petunjuk kepada Nabi mereka Sam'un, begitu dia udah minta memohon dapat petunjuk, apa kata mereka? Nah, ya, qalu anna yakunu lahul mulku alaina, kenapa harus si Talut yang jadi pemimpin kita? Gitu, ya. Nahnu ahakum bil mulki minhus, kami lebih baik, lebih berhak. Kenapa nggak dari golongan antar kita aja, kata pembesar-pembesar Yahudi, rahib mereka. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Nah, ini ukuran mereka. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Talut itu nggak punya duit. Gitu. Emang dia siapa? Ya nggak, modalnya cuma stiker dong mau jadi pemimpin, nggak bisa. Harusnya kami yang status sosialnya gede, duitnya banyak. Ini ukuran mereka. Ukuran orang Yahudi, walam yu'ta sa'atan minal mal. Talut itu nggak punya uang, dia orang miskin. Nah, nilai orang dari, kalau ini dong lihat, oh duitnya miliaran. Biar cuma jualan martabak juga asetnya puluh ratusan miliar. Emang siapa Talut? Modal apa dia mau jadi presiden? Ya kan? Jadi presiden itu nggak cukup 1 triliun modalnya. Nggak bisa gelar doktor doang kalau nggak ada duitnya. Kira-kira begitu kalau sekarang kan. Nah, dari jawab begitu jawaban mereka. Kemudian qala, nabi mereka menjawab, Nabi Sam'un, innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Nabi Sam'un kasih penjelasan kenapa
Talut yang dipilih ya di kalangan mereka. Alasannya kata Nabi mereka, Nabi Sam'un, wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Nah, ini buat kita kalau milih pemimpin ya. Wazadahu, Allah berkaruniakan dia kelebihan bastatan fil ilmi wal jism. Fisiknya bagus, otaknya cerdas. Ini Quran yang lihat. Jadi pilih pemimpin dua tuh, fisiknya bagus, kelihatan wibawa, auranya. Jangan pemimpin pelangak, pelongok, lemar, kelember, nggak ada wibawa, apalagi nggak punya otak. Fil ilmi wal jism. Lihat Rasul itu kalau udah berjalan gagah. Jangan miring-miring sempoyongan kayak orang mabok menjadi pemimpin. Bagaimana kalau lihat jalannya udah kagak kayak orang ini? Ini Quran yang ciri pemimpin. Kenapa si Talut dipilih? Bastotan fil ilmi wal jism. Pertama, dia punya kelebihan kekuatan fisik dan kecerdasan otak. Dua milih pemimpin tuh, otaknya cerdas, fisiknya kuat. Jangan yang orang miring-miring jalan aja sempoyongan. Yang kuat kita pilih. Ini Quran, bastotan fil ilmi, otaknya cerdas. Dia kan membawahi banyak orang. Kalau nggak cerdas kan diakal-akalin orang. Apalagi kalau belum mapan pengetahuan dia, wawasan dia tentang kenegaraan. Makanya sebabnya dipilih bastatan fil ilmi wal jis. Wallahu yutimul qauma yasha wallahu wasi'un. Maka Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Kemudian waqala lahum nabiyuhum, maka berkata nabi mereka, Nabi Sam'un juga bilang, ya, inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabut. Nah, di antara tanda-tanda kepemimpinannya si calon pemimpin tadi yang melawan Jalut itu dia membawa tabut. Nah, tabut itu kotak pembawa kitab Taurat, tabut. Artinya apa? Seorang pemimpin harus membawa nilai-nilai ilahiyah. Gitu. Jadi jelas ruhiyahnya. Ya. Fihi sakinatu min rabbikum wa barakatuh mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Nah, tabut itu membawa ketenangan dari Tuhannya. Wa baqiyatu mimma taraka, yang mana diwariskan oleh Musa dan Harun. Tahmiluhul malaikah, dibawa oleh malaikat. Jadi seorang pemimpin harus punya nilai-nilai spiritualitas yang bagus. Sebab berat Pak ya, goncangan orang bisa berubah ketika spiritnya tidak. Makanya di zaman Nabi ketika ada sahabat yang minta jabatan, Nabi nggak kasih. Karena kalau orang minta jabatan pasti punya maksud. Kata Abraham Lincoln, kalau ingin melihat watak orang, kasih aja dia jabatan. Kelihatan tuh. Ya kan? Ada yang kamu diganti-ganti. Maka cirinya yang ketiga adalah dia punya tabut. Tabut itu aslinya adalah kotak pembawa kitab Taurat dan Injil. Ya, yang sekarang barangkali nilai kita adalah seorang pemimpin itu harus punya nilai spiritualitas yang bagus. Nah ini, jadi dia sudah punya kepekaan yang luar biasa seperti Rasulullah, sehingga seperti ya dia tidak menjadi jatuh ketika dihina, menjadi angkuh ketika dipuji. Kalau istilah anak sekarang, tidak tumbang dipuji, tidak terbang ketika dipuji dan tidak tumbang ketika dibuli. Bagaimana Rasulullah jatuh bangunnya memimpin umat dari Mekah, kehinaan, cacian itu kalau spiritualnya nggak kuat, wah sudah luar biasa. Makanya ingat ketika dulu pertama kali Nabi mendapat amanah, dideklarasikan sebagai nabi, surat yang kedua
Yang turun apa? Al-Muzammil. Setelah pertama Iqra 5 surat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 2 kali, baca. Umat Islam harus baca, apalagi pemimpin. Pemimpin harus lebih cerdas dari rakyatnya. Itu aja ayat pertama, Iqra sampai 2 kali, baca. Nabi sebagai seorang pemimpin disuruh membaca. Baca tanda-tanda alam, baca situasi zaman, jadi paham tuh pemimpin. Nah, setelah surah Al-Alaq turun yang kedua, Al-Muzammil, pesannya luar biasa, Pak. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, maksud Nabi Muhammad. Waktu itu kan Nabi melihat Jibril itu gemeteran, takut, nervous. Wahai orang yang berselimut, qumil laila, bangunlah di waktu malam. Nisfahu, separuhnya atau lebih sedikit. Auzin alaihi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran secara tartil. Maka tabut itu kalau sekarang dikaitkan Rasulullah, yang pertama dia yang menjaga sholat malamnya. Orang yang biasa menjaga sholat malam, pertama insya Allah dia menjadi orang yang salamatus sodar, menjadi lapang dada, ya kan? Sabar menghadapi segala ujian. Nah, udah terbiasa di tengah-tengah orang nyenyak tidur, dia bangun untuk mengadu kepada Tuhannya seperti Rasulullah. Makanya Raudhah itu menjadi tempat yang berkah, karena tiap malam Nabi bangun menangis memikirkan umat, berdoa kepada Tuhannya. Maka ciri pemimpin itu pertama orang yang punya spiritualitas yang bagus, yang menjaga hubungan kontaknya kepada Tuhannya. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Itu kalamullah, ya. Nah, ini yang pertama. Yang ketiga adalah tabut, ya. Kemudian yang berikutnya, falamma fasala Talutu bil junud qala innallaha mubtaliikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni wa ma lam yat'amhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan biyadihi. Nah, akhirnya berangkat dari sekian ratus ribu, separuhnya ya nggak mau ikut. Ngapain ikut Talut? Dia bukan kelasnya kita, dia bukan kita, tapi sebagian yang taat ikut untuk berperang meraja Jalut yang saat itu luar biasa, ya, pengaruh kekuasaannya, merasa udah nggak ada lagi mungkin yang bisa mengalahkan Jalut. Kekejamannya, kelicikannya luar biasa. Kemudian apa kata Quran? Ya, fala fasalatul bil junud, kayak ketika akhirnya Talut dengan seluruh pasukannya berangkat, qala innallaha mubtaliikum binahar. Kata si Talut, sesungguhnya Allah akan menguji kalian semua pasukannya. Ya. Binaharin, kita akan lewati sebuah sungai. Fasariba minhu falaysa minni. Faman sariba, barang siapa yang minum ini air yang jernih, bening, sejuk di sungai itu, dia bukan golonganku. Artinya dia udah dianggap desertir. Nah, ini ujian ketaatan, ya. Jadi siapapun kita kalau udah anggap dia harus taat, ya. Wa malam yat'amhu fa innahu minni. Barang siapa yang tidak minum air itu, maka dia tetap bersamaku, bersama pasukan. Jadi yang minum dianggap desertir, keluar dari pasukan, nggak boleh ikut lagi. Ya, illa manik tarofa ghurfatan biyadi, kalaupun sangat haus minum boleh juga, dia ngerti pasukan haus, ya, nggak. Illa manik tarofa ghurfatan biyadi, minumnya nggak boleh dia rakus. Ghurfatan biyadi, ambil dengan tangannya seteguk. Jadi dia udah ingetin pasukannya, nanti kita lewat sungai itu jernih, bening. Kata si Talut, siapa yang minum dengan serakah dia akan desertir, keluar dari pasukan. Tapi kalaupun yang haus karena berjalan jauh belum perang ke tempat Jalut, silakan minum, tapi ghurfatan biyadi, minumnya ambil pakai tangannya seteguk. Artinya sekedar menghilangkan haus. Nah, sebagian pasukan yang ngeyel,
Kita udah capek jalan pakai diatur, segala minum diatur-atur katanya. Udah minum aja kan. Padahal perintahnya gurfatan biyadi, pakai tangan seteguk-seteguk dong. Ada pada nyilem, ada yang puas-puasin aja katanya, ngapain pakai di atas, orang segini siapa yang mau lihat. Benar, mereka yang berlebihan minum, apa kata Quran? Ya, falamma jawazahu walladzina amanu ma'ahu qalu la taqana al-yawma fi jaluta wa junni. Separuh ngeyel pasukannya, separuh taat, minumnya sekedar seteguk, 2 teguk, 3 teguk, hilang haus sudah. Ada yang nyilem, ada yang sepuas-puasnya kayak hewan minumnya, langsung dihirup sampai kenyang. Apa yang terjadi? Nah, mereka yang tidak seteguk-seteguk minumnya, akhirnya perutnya kembung, lemes tuh pasukan. Apa kata mereka? Ya, fasyaribuhu minhum illa qalilan minhum. Maka mereka minum tapi sedikit yang taat, sebagian besar minum nyilem sepuas-puasnya padahal diperintahkan seteguk-seteguk. Mereka yang ngeyel tadi, kata mereka, kami nggak sanggup lagi melawan Jalut, gak kuat lagi. Ini bahasa Quran. Kalau bahasa kita seteguk-seteguk, ambil yang haknya aja. Kalau jadi pejabat, ambil yang gajinya doang, jangan ngambil yang bukan haknya, dihirup semua tuh air laut. Orang yang minum semua lemes, nggak bisa lagi yo. Kalau orang udah makan duit suap, nggak berani lagi, kritis. Kenapa ada tokoh profesor dokor yang dulu datang sekarang menjadi kayak orang dungu? Ya udah karena minumnya berlebihan, sehingga dia nggak bisa lagi kritis tuh. Udah kekembungan, perutnya lemes, otak udah nggak lagi ini. Makanya gurfatan, minum yang haknya saja udah. Kalau ada yang menjadi manusia yang mandiri, yang punya integritas, kalau ada minum berlebihan, kembung perut, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Di depan mata ada kezaliman, nggak kuat udah. Pasukan tuh mengatakan la taqata lana al-yawma bi jaluti wa junni. Aduh, kami nggak kuat dah. Boro-boro ngelawannya, bawa barangnya jadi berat. Kira-kira begitu maksud sekarang. Qala alladzina yuzununa annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Maka tinggal sedikit pasukan yang komitmen tadi sesuai perintah Jalut, minum dikit tapi mereka istiqomah. Udah kita jalan saja. Biarkan sebagian besar meninggalkan, kita ikut perang. Kata pasukan yang taat tadi, ya, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Berapa banyak pasukan yang sedikit bisa memenangkan pasukan yang banyak. Contohnya Nabi di perang Badar, umat Islam cuma 300, kaum kafir 1000. Secara jumlah logikanya harusnya kalah, karena keteguhan mereka akhirnya Allah menangkan tuh pasukan Badar yang cuma 300 orang melawan 1000 pasukan kafir. Jadi jangan takut, kata yang istiqomah. Ini orang-orang yang berani, orang-orang yang tidak makan hak orang. Mereka tetap tegas. Yang dimakan haknya aja, dia nggak makan hak orang. Gitu. Waqala ini kan, ya. Ketika mereka sudah kuat, falamma baradu li Jaluta wa junudi qalu rabbana afriq alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna al-qaumil kafirin. Inilah doa fenomenal para pasukan yang berani tadi. Ketika mereka sudah berangkat dengan niat yang kuat, mereka nggak sombong. Keberanian mereka pasrahkan kepada Allah lewat doa mereka. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Nah, ini doa yang sekarang perlu kita banyak baca ini ya. Ya Rabbana abrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
fahazamuhum biiznillah, maka mereka mengalahkan Jalut dengan izin Allah. Wa qatala Daudu Jaluta. Nah, ini dia ujungnya. Wa qatala Daudu Jaluta wa atallahul mulka wal hikmata wa 'allama may yasha. Mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut kemudian. Dari awal nggak ada tuh di polling-polling nama Daud. Nggak ada elektabilitas disebut, tahu apa di ujungnya ada yang mengalahkan Jalut, tentaranya Talut. Rupanya di antara pasukan Talut yang tadi taat ada terselip seorang pemuda tegas, berani dan cerdas. Itulah Nabi Daud. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita sudah berpasrah kepada dengan segala persiapan kita, nanti Allah yang akan memberikan kemenangan. Tiba-tiba Talut nggak tahu di tengah pasukan yang sedikit yang taat itu ternyata ada seorang pemuda yang namanya Daud. Dari tadi nggak kesebut nih, ya di polling-polling nggak muncul nih sebagai orang yang diminta kan Talut. Tapi ironinya yang membunuh Jalut siapa? Nabi Daud. Saat itu begitu berhadapan, kata Daud kepada Talut, wahai Talut, jangan repot-repot, harus perang. Udah, 1 lawan 1 aja. Siapa? Saya lawan Jalut. Berani gak dia? Kau wahai Jalut, kalau kau berani, jangan. Saya menantang 1 lawan 1. Siapa? Anak buah saya. Kalau kalah, seluruhnya kami serahkan di kerajaan kami kepada kalian. Tapi kalau engkau kalah, seluruh kerajaan kami ambil alih. Talut lihat tongkrongannya Nabi Daud yang kecil. Ya anak segini mas sekali kibas habis, boleh katanya. Begitu maju ternyata si Nabi Daud membawa ketapel, sudah mengambil batu dari sungai tadi. Rupanya batu itu yang luar biasa. Begitu berhadapan tidak jauh dia lempar ketapel, kena kepalanya pecah, mati itu Daud. Nah, di luar dugaan. Selama ini Jalut luar biasa kekuasaannya, kehebatannya, ternyata matinya hina. Hanya dengan ketapel anak muda. Kata Daud, hei Tuan Raja, silahkan keluarkan senjata terbaikmu, kita saling adu kekuatan, saya akan keluarkan senjata terbaik saya. Kelihatannya nggak apa-apa Nabi Daud. Disiapkan pedang yang luar sekali tembas ke leher habis. Tapi kan masih berjarak. Begitu Jalut mengeluarkan pedang yang berkilau luar biasa, ibaratnya itu sekali tebas saja pohon tumbang. Daud mengeluarkan ketapel dari pinggangnya yang sudah siapkan batu yang diambil dari sungai tadi. Kemudian batu tadi rupanya seperti logam yang kerasnya luar biasa. Begitu berhadapan dekat dia lemparkan dengan kerasnya ketapel tadi. Pas kena kepalanya, otaknya pecah berhamburan. Mati Jalut di situ. Nah, jangan sombong jadi pemimpin, ya. Jadi cuma setelah itu habis karena Jalutnya udah mati. Perjanjian akhirnya seluruh kekuasaan Jalut diambil alih oleh Raja Talut. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haq. Di ayat 25-nya terakhir. Itulah tanda-tanda ayat-ayat Allah. Kami ceritakan kepada kalian semua bil haq, dengan benar. Innaka wa innaka laminal mursalin. Sungguh engkau Muhammad benar-benar sebagai seorang utusan. Ini cerita Allah kepada Nabi Muhammad. Dan nanti akhirnya ketika Daud, karena dia yang mengalahkan Jalut, akhirnya Daud diangkat jadi menantunya Raja Talut. Hamil, lahirlah Nabi Sulaiman. Nah, jadi kemudian Raja Talut mangkat, dua kekuasaan digabung jadi satu. Setelah Sulaiman dewasa dia akan jadi raja. Daud akhirnya juga wafat, maka Sulaiman memimpin kekuasaan yang besar. Jadi memang seorang pemimpin itu orang yang disiapkan bukan sekedar siap jadi pemimpin, disiapkan kemampuan dan kapasitasnya. Jadi Nabi Daud pimpin, kemudian lahirnya Nabi Sulaiman dididik
Sehingga bahkan dia dalam sejarah lebih hebat lagi Nabi Daud. Dari ayahnya Nabi Daud, dia bisa memahami bahasa hewan. Yang nanti lebih mulia lagi di zaman Nabi Sulaiman. Lihat kisah tentang kemuliaan Nabi Sulaiman. Nggak ada surah Sulaiman, ya kan? Kisah yang bercerita tentang kemuliaan Nabi Sulaiman adanya di mana? Di surat An-Naml, semut. Ada surah Hud, surah Nuh, surah Muhammad, surah Ibrahim, tapi nggak ada surah Sulaiman. Cerita yang mengangkat seperti kisah Nabi Daud yang mengangkat kemuliaan Nabi Sulaiman dalam surah An-Naml. Diceritakan ketika satu saat Nabi Sulaiman melewati sebuah bukit, hatta ila wadin namli. Dia melewati sebuah bukit, di bukit itu banyak semut yang lagi berkeliaran. Begitu dengan derap sepatu Nabi Sulaiman dari jauh, itu panglima semut teriak, ayuhan namla udkhul masakinikum, wahai para semut-semut sekalian, masuklah ke dalam lubang-lubang kalian. Sulaiman, Raja Sulaiman dan seluruh pasukan akan lewati bukit kita. Kita cuma semut, nggak direken, mati kita oleh derap sepatunya Nabi Sulaiman. Udah masuk ke lubang semua. Fatabat sabdohikan. Para semut nggak tahu di tengah jauh bukit itu di pada kocar kacir mau cari penyelamatkan diri ke lubang-lubang. Rupanya dari jauh Nabi Sulaiman udah ngelihat, tersenyum, bahagia. Bukan sedang melecehkan, dia nggak tahu kalau saya tahu obrolan mereka. Dan Nabi Sulaiman menarik pasukannya. Itu hebatnya seorang pemimpin. Suruh seluruh pasukan berhenti. Sampai Nabi Sulaiman yakin itu di bukit sana semut-semut nggak ada yang keliaran lagi. Setelah dia rasa aman, baru dia lewati bukit tadi. Dan tidak ada semut yang terinjak mati di bukit tersebut. Setelah dia menyelamatkan semut dari injakan sepatu kudanya, apa dia sombong? Dia mengangkat tangan ke langit lalu berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu fadkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Tuhan, karuniakanlah aku kemampuan bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadikanlah dengan nikmat tersebut aku bisa beramal soleh, dan dengan rahmat-Mu masukkan aku ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Itu doa Nabi Sulaiman. Setelah dia berhasil menyelamatkan semut, apa dia bangga? Nih, emang sebelum ini ada raja yang ada model saya, segala semutnya diurusin nasibnya. Jadi begitulah akhlak seorang pemimpin yang memang bapaknya orang mulia Nabi Daud, kakeknya Raja Talut. Jadi ada sejarahnya, ada nasab yang jelas kepemimpinan itu. Nggak ujuk-ujuk dari kebun bambu jadi pemimpin. Jadi luar biasa. Dan kemuliaan itu menetes dari Raja Talut, Raja Daud, kemudian Sulaiman, terbukti di surah An-Naml tadi. Kekuasaannya luas tapi sederhana hidup, dia menyelamatkan semut aja hak hidupnya dijaga. Apalagi manusia. Begitulah seorang pemimpin. Jadi matanya tajam jauh kepada orang yang terujung, terlemah, terkecil. Jangan hanya orang-orang circle yang dekat aja mendapat karunia kemuliaan kepemimpinannya, orang yang terjauh terzalimi. Gak begitu. Nabi Sulaiman menunjukkan kualitas dirinya seperti bapaknya Nabi Daud, seperti kakeknya Raja Talut yang luar biasa. Nah inilah jamaah sekalian tentang sepotong kisah ya, yang Allah ceritakan kepada Rasulullah, yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 246 sampai ayat 25, yaitu kisah antara Raja Jalut dan Raja Talut. Ya akhirnya Allah menangkan pasukan Talut yang di luar dugaan. Di tengah pasukan ada pemuda mulia, berani dan tegas yang bernama Daud, yang nanti dia mengalahkan, membunuh Raja Talut yang hanya dengan ketapelnya. Jadi kita nggak perlu resah, berjuang saja. Nanti Allah akan berikan pertolongan kepada kita, nggak usah pesimis. Ya kita berjuang saja, Allah akan berikan bantuan kepada kita. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya, benar datang dari Allah, keliru dan salah kealfaan kesilapan saya pribadi. Pada waktu saya beristighfar, pada jam saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jawab sekalian kita masuk waktu sesi dan jawab berbagai jamaah yang ingin bertanya atau menambahkan di dalam video. Udah paham semua ya. Baik. Pas semua. Udah paham semua ya sih. Udah paham semua. Doa aja kan. Ya. Udah paling sudah set. Maju kan ya. Halo, silakan. Waalaikumsalam. Lembaran-lembaran ini kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Gimana? Allah menurunkan ini wahyu Suhuf ya. Nabi Suhuf kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Itu aja kalau kalau ada apanya kemana juga kata Allah. Iya. Ada kitab 4 ya, Taurat, Zabur, Injil, Quran, gitu kan yang ini. Tapi di luar itu lagi suhuf Ibrahim wa Musa. Ada juga suhuf yang suhuf itu adalah lembaran-lembaran firman Allah yang tidak terkumpul dalam satu kitab. Jadi ada yang memang sudah ada seperti Daud ya, Zabur, Injil. Nah, itu sudah lembaran termasuk ya Zabur pada Musa itu tempatnya tabutan di sini. Di luar itu ada suhuf di zaman Nabi Ibrahim ya. Itu adalah suhuf lembaran-lembaran yang sekarang belum, tapi semua itu sekarang sudah terangkum dalam satu yang dibawa oleh risalah Rasulullah SAW sebagai pelengkap. Semuanya sudah ada dilengkapi di dalam Al-Quranul Karim. Ya sekarang bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Ya termasuk Injil, di mana aslinya? Allah mengatakan konon yang Barnabas lah yang asli itu, yang dimana salah satu ayatnya mengatakan bahwasanya kata Isa, Yesus versi mereka, nanti setelah aku ada seorang nabi yang akan menjadi penutup para, itulah Ahmad. Jadi kalau mereka beriman kepada kitab mereka, harusnya mereka juga mengimani Rasulullah. Jadi sekarang sudah termaktub seluruhnya dalam ajaran para nabi ya, yaitu dilengkapi. Makanya di Quran ini lengkap, ada kisah nabi, kisah tentang Nabi Isa, termasuk tadi ya kisah Jalut, dan Allah ceritakan semua, dilengkapi. Jadi seluruhnya dalam 4 kitab tadi sudah terangkum di dalam Al-Quranul Karim. Dan sekarang kita nggak perlu lagi mencari-cari lagi mana suhuf yang dulu. Wallahu a'lam. Ya, kalau Taurat sudah ada ditempatkan di tabut, tempatnya masih ada, yang nanti ciri dibawa oleh Talut itu. Yang sekarang mereka yang kelak dia akan memenangkan pertarungan tadi dengan Raja Jalut. Nah, buat kita sekarang cukup kita mengimani Al-Quran sebagai risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena sudah termaktub 4 kitab ada di dalamnya. Ya, itu. Diturunkan seperti Nabi Musa 10 perintah Allah. Apakah ini ada karena waktu itu Nabi Sulaiman pernah memutuskan satu perkara yang 2 orang wanita yang satu megang bayi itu. Nah itu apakah ada di dalam kisah? Iya, ada seperti kisah Nabi Musa, Sulaiman kan, bagaimana keadilannya dia. Itu kan atas petunjuk Allah ketika ada 2 orang yang mengaku memiliki satu bayi. Ternyata bayi itu kan ditukar sama si ibu yang nggak punya anak, kemudian begitu punya anak, lahir akan meninggal, ditukar dengan tetangganya. Kan Nabi Musa ya Nabi Sulaiman gampang udah. Biar nggak pada ribut, dua-duanya mengaku anak yang hidup ini anak mereka, yang mati itu bukan anak mereka. Ya sudah dibelah aja 2, bagi 2. Nah, ternyata ada yang kelihatan kan, ibu yang betul-betul punya anak teruji kan, udah daripada anak saya disembelih, biarin dia rawat, saya ngalah, udahlah, saya ngaku itu bukan anak saya, yang penting jangan disembelih. Kalau yang udah potong 2 aja biar adil, maka kelihatan oh berarti Anda bukan ibu asli. Seorang ibu gak akan tega menyembelih anaknya. Semua sudah dalam ajaran itu, perintah itu. Ya. Baik, cukup ya. Kayaknya sarapan udah disiapin itu.
Ya, mari kita tutup dengan baca doa. Semoga apa yang sudah kita kerjakan, ya, para jamaah yang sudah berinfak untuk sarapan paginya, Allah berikan keberkahan, keluarga sakinah wa warahmah. Lillahi wa li maqasidina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalihi karim wa li azmi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal mujahidin Filistin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal mujahidin Filistin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal mujahidin fi kulli makan. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal salamah wa abwabal rizqi wa abwabal afiyah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.